Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan tentang sistem basis data tentang penjelasan dan penerapan store function. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang store prosedur dan cara penerapannya. Kali ini kita akan lanjut bahas tentang store function. Sebelum kita masuk ke contoh pembahasannya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu store function. Jadi store function itu kalau di dalam bahasa Indonesianya yaitu fungsi tersimpan, yang dimana sebuah objek dalam database yang berfungsi untuk melakukan tugas-tugas tertentu dan mengembalikan nilai. Nah, jadi perbedaan dari store function sama store prosedur yang sudah kita bahas kemarin. Jadi kalau untuk store prosedur itu kita untuk mengeksekusi atau memanggil sebuah prosedur itu hanya menggunakan execute terus nama variabelnya atau nama prosedurnya. Kalau untuk store function itu kita menggunakan select untuk memanggil function, dan juga di sini untuk pemanggilannya kita bisa inputkan nilai sesuai yang kita inginkan. Nah, itu adalah sedikit perbedaan antara store function dan store prosedur. Di store function ini itu untuk sintaknya, pertama kita akan buat create, atau kalau ingin nge-replace atau mengganti sebuah parameter sama lokal variabelnya kita bisa menggunakan or replace. Lalu kita akan buatkan function, terus nama function, lalu diikuti dengan parameter yang ingin kita buat. Untuk function itu kita harus menggunakan return dari data tipenya. Lalu kita gunakan as, terus kita akan buatkan lokal variabelnya. Nah, di return, di action, itu kita bisa buat return ekspresinya, lalu kita end. Nah, di end ini kita bisa buat function name. Di end, itu untuk function name-nya itu bisa dibuat atau tidak. Ini adalah opsional. Kita lanjut ke contoh functionnya. Di sini saya sudah buat untuk contoh functionnya dari nama function luas lingkaran. Di sini variabel yang bisa kita inputkan itu adalah jari-jari dengan tipe data number. Nah, di tipe data ini untuk return dan juga di lokal variabelnya itu di returnnya untuk tipe data itu harus sama. Nah, di sini kalau di input variabel dari inputnya itu adalah number, juga untuk lokal variabelnya kita akan buat number. Nah, kita akan coba masukkan ke SQL Plus untuk sintaknya. Nah, function create. Nah, sebelum kita coba memanggil function, terlebih dahulu kita akan buat seperti biasa agar outputnya memunculkan hasil. Set server output on. Untuk memanggil function itu ada 3 cara. Yang pertama itu memanggil function dengan simple atau dasarnya kita hanya menggunakan select, lalu nama function, terus inputan from table virtual atau dual. Yang kedua kita bisa menggunakan block, dan juga kita bisa menggunakan store prosedur yang sudah kita jelaskan di video kemarin. Di sini kita akan coba yang sederhana dulu untuk langsung menggunakan select. Saya copy di SQL Plus. Nah, di sini hasilnya keluar untuk luas lingkaran dari 5 itu adalah 78,5. Kita akan coba ubah dari memanggil function dengan block. Kita akan coba ubah nama nomornya menjadi 7. Nah, di sini untuk block kita menggunakan anonymous block supaya tidak disimpan di database. Nah, di sini berhasil dengan hasil 153,86 dengan luas lingkaran 7. Oke, selanjutnya yaitu kita menggunakan atau memanggil function dengan prosedur. Di sini kita akan buat prosedurnya dulu dengan nama panggil function. Terus di sini kita bisa buat is ataupun as. Lalu kita akan buat semacam parameternya
kita akan coba langsung output line-nya kita buat lingkaran, lalu dengan nama inputannya. Di sini saya akan coba dengan 3. Kita coba buat prosedurnya. Nah, prosedur create. Lalu untuk memanggil ini kan kita memanggil function dengan prosedur. Nah, prosedur ini sudah disimpan, jadi harus kita panggil lagi dengan cara execute. Hasil dari prosedur dari pemanggilan function itu adalah 28,26. Di sini ketika kita ingin melihat tabel prosedur dan tabel function, itu kita bisa buat seperti melihat tabel prosedur. Di sini untuk object name dari tabel function dan tabel prosedur ada untuk tabel functionnya itu luas lingkaran dan tabel prosedurnya adalah panggil function. Jika kita ingin melihat sintak yang sudah kita buat dari tabel function ataupun tabel prosedur, kita bisa gunakan select dengan teks seperti ini. Lalu kita buat user source-nya. Nah, di sini kita akan coba buat atau melihat sintak dari tabel function. Nah, di sini adalah tabel function-nya. Kita bisa lihat untuk sintaknya seperti yang saya tuliskan tadi, function luas lingkaran untuk nama variabel, nama functionnya, dan inputannya itu adalah jari-jari. Jika kita akan melihat sintak dari tabel prosedur, ya tinggal kita ganti aja namanya dengan panggil function. Nah, di sini terlihat untuk sintaknya. Yang terakhir, seperti di video sebelumnya, ketika kalian ingin menghapus sebuah function atau prosedur, itu kalian bisa menggunakan drop. Nah, di sini kita akan coba menghapus function. Untuk menghapus function itu drop function terus nama functionnya, tabel drop atau function drop. Kita bisa juga buatkan untuk prosedur. Nah, di sini untuk kalau ingin ngedrop prosedur seperti di video sebelumnya itu drop prosedur lalu nama prosedurnya. Nah, prosedur is drop. Untuk melihatnya lagi apakah memang sudah dihapus atau belum, kita bisa cek tabelnya dari object name from user prosedur. No row select atau tabelnya sudah tidak ada. Baiklah, mungkin video penjelasan tentang store function dan penerapannya cukup sampai di sini. Jika ada kesalahan atau kata-kata saya yang kurang, mohon dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.